Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وبالدارين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para ashabis, pada jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai ilmu tasawuf dan ilmu akidah. Kita masih membahas mengenai soal nafsu yang pasti semua manusia ada nafsu di dalam dirinya. Maka melawan kehendak nafsu, membangkang terhadap kemauan nafsu, tidak menuruti hawa nafsu, itu adalah cara pertama, step pertama, langkah pertama yang harus dilakukan oleh siapapun orang yang ingin jalan menuju kepada Allah. Jadi siapa yang ingin jalan menuju kepada Allah, dan kita kan pasti kepada Allah. Tidak ada kita yang tidak kembali kepada Allah. Tapi jalan yang lurus yang kita doakan di ihdinas siratal mustaqim setiap saat itu adalah jalannya yang pertama harus lewat pembangkangan dulu, melawan dulu, tidak turut dulu sama kemauan nafsu. Kalau nafsu pengennya begini, lawan. Kalau nafsu pengennya seperti ini, bangkang. Kalau nafsu pengen seperti itu, jangan diturutin. Nah, itu langkah pertama, step pertama di dalam kita melangkah menuju kepada hadirnya Allah. Tapi kalau ini tidak dilakukan, nafsu pengen tidur aja, nafsu pengen tidur, kemudian kita ikutin saja. Nafsu pengen melakukan seperti ini, kita ikutin saja. Nafsu pengen melakukan hal seperti itu, terus kita ikutin saja. Nafsu yang pengen berbuat ini, diikutin saja terus. Maka itu sudah bentuk jalan, bentuk bahwa orang ini tidak jalan menuju kepada Allah. Yang tidak menuju kepada Allah di jalannya. Menuju kemana dong kalau bukan menuju kepada Allah? Yang bukan menuju kepada Allah. Kepada siapa? Yang kepada selain Allah. Kepada siapa itu? Yang kepada neraka lah, kepada sesuatu yang buruk lah. Kita kan pengennya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan pasti kembali kepada Allah. Tapi kembalinya ini bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim itu kayak apa gitu? Nah itu jalannya ini seperti itu. Langkah harus langkah. Nah kita masih bahas masalah bagaimana untuk melawan nafsu. Menghilangkan nafsu tidak bisa. Kenapa? Karena manusia memang diciptakan oleh Allah punya nafsu. Kalau kemudian nafsunya dihilangin, melawan kodrat dia sebagai manusia. Karena bedanya kita sama malaikat itu, malaikat nggak punya nafsu, kita punya nafsu. Itu beda kita sama malaikat itu. Yang bikin kita ini tinggi derajatnya adalah karena kita punya nafsu, tapi kita nggak mengikuti nafsu itu. Tinggi derajat kita. Kalau malaikat pun nggak punya nafsu, dia berbuat baik. Ya, memang dia berbuat baik, karena nggak punya nafsu. Nggak punya nafsu untuk berbuat buruk. Maka kemudian kedudukannya tinggi. Tapi manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena dia bisa melakukan seperti itu. Tapi dia nggak mau gitu. Dia puasa, misalnya puasa Ramadan. Dia bisa saja tidak puasa, nggak ada yang tahu kalau dia nggak puasa, nggak ada yang tahu kalau dia nggak puasa. Tapi dia tetap melakukan puasa, itu kan tinggi derajatnya. Nah, karena dia melawan dan dia membangkang kemauan nafsunya itu. Nah, ini yang sudah kita bahas. Maka kata ulama kemudian dikatakan dalam kitab ini, orang itu tidak bisa menghilangkan nafsu. Yang bisa adalah mengendalikan dan menekan kemauan nafsu. Maka kemudian untuk itu syariat mengajarkan, misalnya karena kita ini punya nafsu untuk makan, maka kemudian syariat bilang, kalau makan begini caranya,
Yang tidak ikut sama nafsu. Yang kau ini tersalurkan nafsu makanmu, nih begini cara makannya. Kamu ini haus pengen tidur, atau haus pengen minum, kemudian ngantuk pengen tidur. Nih begini cara tidur ya. Cara tidur begini. Kamu nggak bisa melawan tidur itu. Maka kalau kamu pengen tidur, begini caranya nih tidur. Biar tidur kamu ini benar. Begini caranya. Kau punya hasrat biologis, maka kemudian inilah caranya menikah. Ini seperti ini, biar nanti hasrat dan nafsunya ini tersalurkan kepada itu. Semuanya ada di dalam syariat. Jadi bukan menghilangkan nafsu, bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan dan menahan hawa nafsu. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah sebagian orang-orang arif, la ba'sa bi tanawuli ba'di syahawat, tidak berdosa boleh untuk mengambil sebagian syahwat, sebagian nafsu al-mubahati yang diperbolehkan li nafsi pada nafsu, diperbolehkan, tidak apa-apa mengambil sebagian keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang diperbolehkan untuk nafsu. Iza tu'ufat, jika memang lemah anil qiyami, dari melaksanakan bil ibadati, dengan ibadah. Oh saya lemah nih, itu nggak apa-apa itu mengambil sebagian keinginan-keinginan yang diperbolehkan bagi nafsu. Kalau nggak melakukan seperti itu, maka lemah dia nanti melaksanakan ibadah. Misalnya tidur, ya sudah tidur aja dulu, nggak apa-apa. Tidur nanti bangun untuk melaksanakan salat. Nanti kalau nanti saya kagak tidur, nanti saya ngantuk, nggak bisa saya nanti di ibadah. Nanti saya bisa ngantuk, nanti saya kerja saya nanti bisa ngantuk juga nih, kan kerja ibadah. Silakan tidur, nggak apa-apa itu. Even kemudian kama annahu la ba'sa bilubsi siyabil fahirah, sebagaimana juga tidak apa-apa memakai pakaian yang mewah. Ada pakai pakaian yang mewah, silakan saja. Izharan li ni'matillahi ta'ala, untuk menampakkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, silakan. Maka ada orang misalnya, pakai sih pakaiannya cakep kayak guru-guru aja. Enggak itu mah bukan kayak begitu. Tingkatan yang tinggi itu. Tingkatan yang tinggi itu, engkau silakan dia mau pakai pakaian mewah, silakan saja. Tapi niatnya izharul nikmatillah, menampakkan nikmatnya Allah. Boleh nggak apa-apa. Ibu-ibu misalnya gelamnya serenteng taruh di sini gitu kan. Sampai kalau lagi sholat, Allah serenteng bunyi. Kalau lagi wudhu, kalau mau rukuk, serenteng lagi. Ya silakan saja. Kalau mau pakai kayak gitu, silakan saja. Niatnya izharul nikmatillahi. Kan itu nafsu kan. Nafsu kita pakai gelang segitu banyaknya. Kemudian kita pakai sesuatu yang bagus, silakan saja. Gak apa-apa itu. Jadi saya semangat dikit kalau saya sholatnya pakai mas-masan, semangat dikit. Tambah usuk saya misalnya gitu. Bisa saya tambah menghayati ibadah saya. Kalau bersyukur kepada Allah, ya silakan saja pakai saja. Namanya izharon ini matillah. Sebagaimana la ba'sa bi akli ta'amil lazis. Tidak apa-apa juga boleh, enggak dosa makan makanan yang lezat, wasurbil ma'il lazizil barid, dan minum minuman yang lezat, yang dingin, yang enak, yang segar. Istijabatal a'dha'i, untuk menarik anggota badan, disukri, untuk bersyukur, diazmin, dengan niat wa quwwatin, dan dengan kekuatan. Silakan saja. Anda mau makan yang enak, makan sate, makan gulai, makan apa, silakan. Bukan berarti orang Islam ngapain sih makan yang enak-enak, kita mau kayak Nabi, makanannya yang buru-buru. Ya silakan juga kalau mau ikut Nabi, tapi nggak dilarang gitu. Nabi itu makannya nggak enak-enak, makannya dikit-dikit karena nemenin buat orang-orang yang susah makannya enak-enak. Kalau Nabi pengen makan enak tiap hari, nggak bisa Nabi itu, nggak ganggu apa-apa gitu. Tapi Nabi nemenin. Yang sering saya sampaikan nih, Nabi ini kan miskin terpaksa atau miskin pilihan. Kan sering saya sampaikan ini. Nabi kan miskin. Nabi kan secara ekonomi kan miskin. Gak punya apa-apa Nabi itu secara ekonomi. Tapi kan miskinnya Nabi itu kan bukan miskin gak punya pilihan. Bukan miskin terpaksa.
tapi miskin nemenin, lawan miskin piring. Kenapa? Karena Nabi ingat sama orang-orang umat ini yang banyak miskin-miskin, ditemenin sama Nabi. Kalau kemudian Nabi ini orang kaya raya, kemudian kita ini orang miskin, kan kegalau juga hati kita. Waduh, pengen ikut sunnah Rasul aja orangnya kaya raya, pengen begini, kan keganggu ini kan, keganggu. Apa hati kita iya kalau bisa kaya, kalau tetap jadi miskin gimana? Wong Nabi saja dalam riwayat cuma sekali naik haji, itu cuma sekali. Nabi itu coba andaikan Nabi itu haji 2 kali, 3 kali, cuma gimana kita yang baru sekali naik haji, kayaknya kurang sunnah Rasul nih. Rasul aja 3 kali haji, kita baru sekali. Terus keadaan kayak begini mau berapa kali haji? Sekarang udah 15 tahun, 20 tahun belum berangkat haji. Nah, maksudnya silakan Anda memakan makanan yang enak apapun, silakan. Mau minum minuman yang enak silakan apapun, tapi semua itu menarik anggota tubuh kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Kalau makan pakai makanan yang nggak enak, ingat sama Allah, mewajarkan. Saya pernah ngomong begitu. Anda makan makanannya nggak enak, makan cuma pakai tempe doang sama kecap, ingat sama Allah, wajar banget semua, kebangetan. Udah nggak enak, ingat sama Allah, kebangetan banget juga. Tapi kalau Anda makan enak, makan sate, makan gulai, makan enak, ingat sama Allah, itu top, itu top itu, berarti keren itu. Kenapa? Karena Anda lagi makan makanan enak, dapat sesuatu yang besar, ingat sama Allah, itu hebat itu. Kalau makan nggak enak, ingat sama Allah, wajar. Kalau Anda lagi susah, ingat sama Allah, wajar banget. Kebangetan banget, udah susah kalau ingat sama Allah, ngapain tuh? Tapi kalau Anda lagi seneng, ingat sama Allah, seneng tetap aja ibadahnya rajin, seneng tetap aja Anda khusyuk, top itu top. Nah, karena Anda berarti merasakan bahwa semua ini kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Maka kalau kemudian diukur mana tinggian orang yang punya segala sesuatu tapi ingat sama Allah, atau orang yang nggak punya sesuatu pakaiannya jelek tapi ingat sama Allah, tinggian mana? Itu tentu saja tinggian orang yang dia pakai pakaian mewah, pakai kendaraan mewah, pakai sesuatu yang mewah, tapi ingat sama Allah, itu lebih tinggi derajatnya itu. Jadi ya. Nah, maka kemudian katakan di sini, silakan tadi itu makan. Faqad kana al-arif as-Sajili yaqul li ashabi. Ini yang disampaikan oleh Al-Arif Abdul Hasan As-Sajili kepada murid-muridnya. Kata beliau, "Kulu min atyamin ta'am." Makanlah dari makanan yang paling enak. Wasrobu min alazzis surbi. Minumlah dari minuman yang paling lezat. Wanamu ala auqamil firas. Tidurlah di atas kasur yang empuk. Wa albisu al-yanasyam. Berpakaianlah dengan pakaian yang paling lembut. Wa aksiru min zikrillah. Tapi tetap berzikir. Ingat, memperbanyak dari zikir kepada Allah. Makan makanan yang enak, cari minuman yang enak, tidur dari tidur yang kasur yang enak, terus pakaian yang paling bagus, tapi tetap semuanya tetap tidak mengurangi, tidak mempersedikit, ingat kita kepada Allah. Karena hebat itu, tinggi derajat itu. Itu mah Nabi Sulaiman itu, Nabi Daud raja, tapi kerajaannya itu nggak berbentuk apa-apa dalam diri dia itu. Maka As-Sajili kan Imam Sajili kan juga begini. Si Imam Sajili itu orang yang kaya raya, orang yang kaya raya, yang kalau dalam ceritanya itu nggak pernah beliau itu pakai pakaian 2 kali, itu nggak pernah itu. Pakaian yang sama 2 kali nggak pernah. Jadi pakaiannya baru dulu, habis pakai, selesai pakai, terus kasih orang. Jadi nggak pernah beliau itu pakai 2 kali itu pakaian sama itu. Begitu saja. Kenapa kok mewah-mewah banget hidupnya? Mau mewah-mewah, mau enggak, bukan di situ letaknya. Bukan di situ letaknya mewahnya itu. Bukan di situ letaknya. Tapi ingatnya dia kepada Allah. Kalau orang udah nggak ingat kepada Allah, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia melarat, mau dia pegang-pegangan, mau dia orang yang kaya raya, tetap saja dia lupa sama Allah. Kenapa? Karena dasarnya dia lupa kepada Allah. Maka berapa banyak orang yang nggak punya apa melarat, maka kemudian ngeluhnya menyalahkan Allah.
Nggak ingat sama Allah itu. Akhirnya kemudian berbuat yang buruk-buruk itu. Nyari inilah, nyari itulah, korupsi inilah, korupsi itulah, nyolong inilah, nyolong itulah. Keadaan susah dia, keadaan melarat dia. Karena dia tidak ingat sama Allah, dia tetap saja tidak ingat sama Allah dalam keadaan kayak gitu. Udah susah, nggak ingat sama Allah dia. Itu udah susah dunia, nanti susah akhirat lagi. Ngeluh saja sama Allah. Ini gimana sih Allah? Karena janjinya orang sudah sodako, bikin kaya. Saya sodako mulu kaya. Terus gimana sih kalau tahajud bisa ini? Saya harus tahajud mulu bisa begini. Akhirnya ngeluh itu sama Allah. Ngamuk kita sama Allah. Itu apa namanya merasa protes gitu sama Allah itu. Nggak ada pertanyaan zikirnya, nggak ada pertanyaan syukurnya kepada Allah itu. Pun juga gitu orang yang kaya raya, orang yang punya kelimpahan ekonomi, kelimpahan harta. Kalau memang dasarnya dia ingat sama Allah, dia ingat saja dia sama Allah. Mau orang kaya, dia dalam keadaan apa, tetap saja ingat sama Allah. Kenapa? Karena memang dasarnya dia ingat kepada Allah. Jadi letaknya itu bukan letak di banyaknya harta atau nggak ada harta, letaknya adalah di posisi dimanapun kita ada, tetap kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah. Itu letaknya. Maka saya bilang tadi, orang susah ingat sama Allah, wajar. Saya sampaikan gini, ibu, bapak tidur, nggak pakai AC, banyak nyamuk, pakai kipas angin, terus kemudian bangun malam, lalu sholat, hebat gak itu? Hebat, keren. Tapi ibu, bapak tidur di hotel bintang 5, empuk, nyaman, bangun sholat tahajud, hebatan mana itu? Hebatan mana itu? Kalau kemudian malam-malam nyamuk bangun pada sholat, ya wajar itu Pak. Tidurnya di masjid, kemudian bangun tahajud, ya udah keren ya. Tapi kalau kemudian ada tidur di hotel bintang 5, boro-boro, setahun sekali tidur di hotel bintang 5, tuben-tubenan, kemudian enak, lalu kemudian Anda tetap bangun sholat, itu kan lebih tinggi derajatnya. Kenapa lebih tinggi derajatnya? Karena posisi Anda tinggi, tapi tetap ingat sama Allah. Itu namanya al-ajru ala qadri ta'am. Pahala itu seukuran susahnya dirimu, susahnya nafsu. Ada orang puasa seharian di masjid aja, sama orang puasa seharian di jalan karena dia kerja. Yang mana yang tinggi derajatnya? Kan beda sih. Terima sama-sama puasa. Kenapa? Karena ukurannya beda. Yang dia hadapi, yang dia hadapi, yang dia lawan, yang dia dikelilingi dia ini beda. Maka itu kemudian Anda melakukan ibadah di tengah-tengah orang yang tidak beribadah, hebat dan tinggi derajatnya. Anda ibadah di tengah-tengah orang yang kagak ibadah, tinggi derajatnya. Kalau orang Anda ibadah di tengah-tengah orang yang ahli ibadah, ya tinggi juga. Tapi kalau maksud saya kalau mau dibandingkan, Anda ke Mekah, ke Madinah, setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Gitu. Terus tapi Anda sekarang ke Jepang nih. Ke Jepang yang nggak ada orang Islam yang dikit banget. Tapi tetap Anda di setiap sholat dari masjid. Mana coba yang paling tinggi? Kalau Anda ke Mekah, ke Madinah, sholat 5 waktu di masjid, Pak, iya sudah itu wajar itu. Udah mestinya itu. Jadi ukurannya itu begitu loh ukurannya. Ukurannya itu sejauh mana nafsu kita melawan dia. Bagi orang kaya nih, sodako, sama-sama 10.000 nih. Tapi 10.000 yang satu sodako, orang miskin. Yang satu 10.000 orang kaya, sama-sama 10.000 ini. Mana yang tinggi derajatnya? Sama-sama ikhlas nih, sama-sama ikhlas. Orang kaya ikhlas, orang miskin ikhlas. Tapi orang miskin 10.000, orang kaya 10.000. Mana yang tinggi derajatnya? Kenapa kok bisa begitu? Karena bagi orang miskin 10.000 itu gede. Bagi orang kaya 10.000 itu biasa. Jadi apa? Mentalnya dia, sikapnya dia, melawan nafsunya dia itu yang kemudian menjadi ukuran. Yang kemudian menjadi ukuran seberapa tinggi derajatnya kita di sisi Allah. Karena tadi diulang sama saya bisa Hasan dan Sendiri, silakan kamu makan yang paling enak. Minum minuman yang enak. Jangan minuman yang murah-murah, minum yang enak sekalian. Tidur yang empuk. Jangan kasur yang jelek-jelek, yang empuk. Terus pakaian yang bagus. Tapi tetap memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian an zikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang melakukan itu, yang anaknya membuat dia lalai zikir kepada Allah, yang anaknya membuat dia, yang hartanya membuat dia lalai kepada Allah, yang melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Anak punya potensi untuk membuat kita jadi tidak zikir kepada Allah, lalai. Harta juga begitu. Harta juga punya potensi untuk membuat kita tidak bisa menjadi tidak berzikir kepada Allah, menjadi lalai. Harta yang gimana? Anak yang kayak gimana? Ya anak yang kayak apapun, harta yang kayak apapun. Anda punya harta sedikit, bisa membuat Anda lalai sama Allah. Anda punya harta banyak, juga bisa membuat lalai kepada Allah. Anda punya anak bandel, bisa membuat lalai kepada Allah. Anda punya anak yang berprestasi, itu juga bisa membuat lalai kepada Allah. Jadi anak dan harta itu bukan nih hartamu nih, kamu kan kaya raya, nanti bisa melalaikan diri kepada Allah. Enggak tentu. Itu orang syariat itu. Hartamu sedikit bisa bikin lalai kepada Allah. Gak punya uang, hartanya sedikit, bisa itu lalai. Ayo salat, ayo malas banget, mager banget gua. Pusing banget kagak punya duit. Udah pusing banget kagak punya duit. Bukannya segera wudhu sholat, malah kagak, malah mager ngapain. Itu kan berarti hartanya membuat lalai kepada Allah. Jadi ukurannya mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, anaknya bandel, anaknya soleh, anaknya rajin, anaknya berprestasi, tetap itu bisa itu membuat dia lalai kepada Allah. Anaknya prestasi, terus kemudian juara ini, sombong semuanya, lihat anak gua itu, lihat tuh, ini didikan gua nih, didikan gua gitu. Ngomong didikan gua aja, itu udah nyalahin zikr gua. Emang siapa yang bikin dia minta itu siapa kalau bukan Allah? Terus kenapa kok mengklaim diri bahwa dia yang bikin dia pintar? Itu kan bisa melalaikan, bisa membuat lalai kepada zikir kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, Kulu wasrobu min rizkillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kalian dari rizkinya Allah, wala ta'saw fil ardi mufsidin. Kamu jangan berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan. Makan minum dari rezeki Allah, silakan. Mau makan apapun, mau minum apapun, yang penting makanmu, minummu, ingat itu adalah rezekinya dari Allah. Jangan berkeliaran di muka bumi dalam hal membuat kerusakan. Faiza fa'ala ahadukum zalika wa qala alhamdulillah. Kalau orang melakukan, kalau salah satu dari kalian melakukan itu maksudnya apa? Makan, minum, berpakaian, berhias, berkendara, terus tidur. Kemudian kau mengucapkan alhamdulillah, kau mau makan enak, alhamdulillah. Makan minuman enak, alhamdulillah. Tidur enak, alhamdulillah. Maka yastajibu kullu utwin fihi bisukri. Maka itu akan menarik semua anggota badanmu untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur gitu kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengucap alhamdulillahnya tulus. Ucap alhamdulillahnya itu apapun yang Allah berikan itu semua rezekinya dari Allah. Kesadarannya semuanya kembali kepada Allah. Mau banyak, mau sedikit, alhamdulillahnya tetap semua kesadaran kepada Allah. Maka semua anggota badan kita akan menarik ke anggota badan kita untuk bersyukur kepada Allah. Bihilafi ma iza lam yaf'al zalika. Berbeda jika tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu apa? Tidak melakukan bahwa semua yang diberikan ini adalah rezekinya Allah. Fa innahu yaqulu alhamdulillah wa indahu ismizazun wa ba'du saqatin ala maqdurillah. Dia mulutnya tetap mengucap alhamdulillah,
tapi hatinya jijik, kesel, benci sama takdir dan ketentuannya Allah. Ngomongnya doang alhamdulillah. Dapat rezeki ini dikasih sesuatu orang alhamdulillah, alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah, tapi hatinya gerundel. Ini doang nih, ini doang. Terus sini gue nggak begini, sini gue kasih gini, sini gue gerundel hati gini, gerundel. Kenapa? Karena nggak ada zikirnya kayak gitu. Sehingga semua anggota badannya tidak menarik untuk bersyukur kepada Allah. Nggak ada. Mulutnya yang ucap, alhamdulillah, makasih ya Pok, alhamdulillah, makasih ya Pok. Gitu kan, tolong nih, Pok, tolong dong Pak, ini begini. Oh iya dah, kasih, kasih. Alhamdulillah ya, ucap alhamdulillah nih. Tapi hati jongkol gitu, kesel, jijik, kasih gini doang lagi, gini doang lagi. Itu kan berarti jijik dan kesel dan juga marah sama ketentuan takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Jadi mulutnya aja yang ucap nih. Sehingga anggota badannya itu, apalagi hati anggota badannya itu tidak menarik dia untuk bisa bersyukur kepada Allah. Apa sih yang membedakan itu? Yang membedakan itu ya hati. Ada zikirnya kayak dalam. Ada zikirnya nggak? Kalau zikirnya ada di dalam, dia mau dalam keadaan apapun saja, dia tetap tenang, dia tetap bersyukur kepada Allah. Tapi kalau nggak ada zikirnya di dalam dirinya, maka dalam keadaan apapun dia mengarah itu. Dia kagak ada bersyukurnya itu. Dalam keadaan susah banget itu. Ya udah alhamdulillah saya bersyukurin lagi hidup kayak begini mah. Yang alhamdulillah saya syukurin hidup situ kayak begini alhamdulillah. Mulutnya ngomong gitu, tapi dalam hati jengkel itu. Susah banget tuh lama-lama kagak rapi-rapi, susah jadi begini mulu gitu. Ini jengkel gitu. Apa jadi Allah bikin saya enak gitu. Jengkel hati ini. Jengkel hati ini. Nah jadi intinya tadi adalah dalam keadaan apapun, asalkan ada zikirnya di dalam, maka itu bisa jadi masalah. Jadi bukan pada kuantitas, bukan pada besar dan sedikitnya yang kita dapat, yang kita hadapi, yang kita terima, tapi sebesar apa penerimaan hatinya ini, penerimaan hati. Jadi bukan berarti tadi orang yang berpakaian compang-camping lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mewah-mewahan bajunya. Enggak, belum tentu itu. Belum tentu orang yang apa namanya tidurnya itu memilih pakai kayu di kepala aja, nggak mau pakai bantal, pakai kayu aja. Gitu ya. Terus pakai tikar aja, nggak mau pakai apa namanya kasur. Enggak tentu itu, belum tentu itu tinggi derajat itu. Kenapa? Karena tergantung hatinya ini bagaimana, menarik nggak hatinya ini dan anggota badannya menarik nggak kepada syukur kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan oleh Waqala Ali Al-Qadiri, berkatalah Syekh Ali Al-Qadiri, kata beliau, la yadhkuranna aqwamun fid dunya 'alal firasil muqmadati, la yadhkuranna aqwamun, niscaya sungguh kaum orang-orang berzikir kepada Allah di dunia ini 'alal firasil muqmadati, di atas kasur permadani, kasur yang sangat indah, kasur yang sangat empuk sekali. Yudhilhumullahul jannatil ula, maka Allah memasukkan kepada mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Kata beliau, orang yang tetap zikir kepada Allah di atas kasur yang sangat enak, kasur yang sangat empuk, kasur yang harganya 25 juta itu, kan kasur yang 25 juta kayak yang bangun-bangun kagak bisa bikin kita pegel-pegel, itu banyak kasurnya itu. Anda tidur di atas kasur mewah, kemudian zikir, tetap ingat sama Allah. Mau tidurnya tetap ingat sama Allah, lagi tidur tetap zikir kepada Allah, ingat. Maka kata Al-Qadiri, itu akan membuatmu, Allah akan masukkan dirimu ke surga al-ula, surga yang tertinggi. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan, kenapa? Karena dia enak, nyaman, tapi tetap ingat kepada Allah. Itu susah. Kalau tidur di atas kasur yang agak enak, kasurnya banyak bangsatnya, apa-apanya, kemudian Anda keluar Allah. Karena ya Allah, gini banget hidup saya, ya Allah, kemudian bangun dari barat itu kalau bisa ada seorang lagi bercita. Dia hebat, itu hebat. Tapi masih turun derajat itu, masih rendah. Karena Anda tidak punya pilihan lagi. Nafsu
tidak ada di situ. Kemudian wafihi, dan di dalam ini dalilun, menjadi dalil ala anna muluka wal kumaro'a, bahwasanya para raja, para penguasa, wa man yajri majruhum min ahli dunia, dan orang yang punya jabatan seperti mereka, mau siapa pun saja, orang konglomerat, orang crazy rich, siapalah pokoknya orang kaya itu, min ahli dunia, dari ahli dunia, wal manasibi, dan orang-orang yang punya derajat yang tinggi, orang yang punya posisi kedudukan yang tinggi, la tamnamuhum hasamatuhum wa rafa'atuhum, tidak menghalangi mereka, kehormatan mereka tidak menghalangi mereka, kemakmuran mereka tidak menghalangi mereka, an-zikrillahi ta'ala, dari berzikir kepada Allah, wa hum fi zalika majuruna musabuna, mereka tetap diberikan pahala dan diganjar oleh Allah. Yudhiluhumullahu birahmatil jannatil ula, Allah masukkan kepada mereka dengan rahmatnya ke surga yang paling tinggi. Ada orang kaya raya, tapi dia tetap tidak mencegah kekayaan dia itu untuk tetap berzikir kepada Allah, untuk tetap ingat terus dalam hatinya kepada Allah. Maka orang itu akan membuat orang itu dimasukkan ke surga tertingginya. Dia punya jabatan nih, jabatannya tinggi, tapi jabatan tinggi itu tidak membuat dia lupa kepada Allah. Dia tetap zikir terus, hatinya kemana-mana tahu kepada Allah. Tidak mau dia melakukan sesuatu yang itu tidak bertentangan kepada Allah. Hatinya terus berzikir kepada Allah. Itu membuat dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena orang-orang kaya begini punya pilihan. Dia punya pilihan untuk melakukan sesuatu yang buruk, tapi dia nggak mau melakukan itu. Coba ada orang kaya raya, Anda punya segala sesuatunya, kan punya uang banyak, itu bisa melakukan apa saja, bisa kemana saja, bisa melakukan apa saja, bisa berbuat apa saja, mobilnya ada kok, gitu ya. Tapi ditahan sama dia. Kenapa? Karena dia nggak mau. Karena tahu kalau itu dosa. Kalau ada orang kemudian kagak mau ke diskotik, nggak mau ke lokalisasi, kenapa nggak mau? Padahal pengen, tapi nggak mau. Kagak kesana karena nggak punya duit. Beda itu. Dia kagak punya duit, dia kagak kesana. Itu karena kagak punya duit. Beda. Dia kagak ke diskotik karena memang dia kagak mau. Padahal kalau dia mau, diskotik-diskotiknya dia bisa beli. Tapi dia nggak mau itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau itu barang yang halal. Beda sama orang yang kagak kesana, persoalannya bukan karena sama mau, karena kagak punya duit, padahal mau, gitu. Itu kan beda tingginya, derajatnya kan beda, gitu kan? Beda derajatnya. Nah, maka kemudian ini semua tetap untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa apapun kondisi kita, apapun kondisi hidup kita, itu tetap tidak boleh bergeser semiri pun dari ingat zikrullah, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikuatkan zahir yang tadi. Para jamaah sekalian, malam ini sekaligus juga haul Bapak Jering bin Gonggong, Bapak Haji Manur bin Jering, Bapak Muhammad Yazid Jering, semua yang kita lakukan dari tadi, zikir kepada Allah, berselawat kepada Allah, berdoa, ngaji, untuk ilmu, semua yang kita makan, semua yang kita minum pada malam hari ini, semuanya kita hajatkan, kita niatkan pahalanya untuk almarhum yang malam ini dihaulkan. Khususnya juga untuk semua keluarga-keluarga kita yang sudah wafat, mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan yang diberikan pada malam hari ini, semua kebaikan-kebaikan yang terjadi pada malam hari ini, membuat semua almarhumah diberikan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana warhamna salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqil fatihah bi suratil fatihah bi karamatil fatihah an tudawwira umurana wa tahiyya wa iyyaka wa tu'mina al-malaik وَتَغْفِرَنَا وَلِوَالِدَيْكَ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خُصُوصًا الروح جاري من باب وكثير من ذنب جاري محمد ياسر بن جرير
يا الله يا مستوي الرحمة والمغفرة وغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم وأنزل نزلهم وسمتهم ومكان الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى جميع الأمور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات وعلى الدرجات وتحبهم حسنة وغفرة حسنة وأدخلهم الجنة مع الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.